Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati dengan NIM 206500034. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Analisis Modeling. Model analis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Kemudian membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Kemudian menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Kemudian tujuan model analisis untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, kemudian untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, dan ketiga untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Kemudian model analisis pendekatan terstruktur, di mana ada data di dictionary atau kamus data, berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Kemudian ada entity relationship diagram ERD, yaitu menggambarkan hubungan antara objek data. Kemudian ada data flow diagram atau DFD, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPAG. Kemudian ada state transition diagram atau STD, menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk mempresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam control specification or CSPAC. Kemudian ini adalah gambaran struktur model analis. Bisa kita lihat di sini gambarnya. Kemudian ada pemodelan data ERD, elemen, objek data, yaitu representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Kemudian atributnya ada properti dari suatu objek data, untuk memberikan nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, dan membuat referensi untuk objek data lain. Kemudian ada relasi, yaitu mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Kemudian ini adalah contoh objek data, atribut, dan relasi. Di sini ada gambar orang, yaitu dia jadi sebagai objek. Kemudian atributnya name, address, age, driver's license number. Kemudian ada relationship-nya. Kemudian di bawah ada mobil, make, model, ID number, bed type, color, dan owns. Kemudian ada pemodelan data ERD, cardinality, yaitu menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. One to one atau 1:1, one to many atau 1:m, many to many atau n/m. Permodelan fungsional dan aliran informasi DFD, yaitu menunjukkan hubungan antara eksternal entities, proses, data, item, dan data store. DFD adalah tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. Kemudian DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. Kemudian ada DFD level 0 dipartisipasi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail.
Kemudian ada behavioral modeling, yaitu di mana untuk mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Kemudian mendeskripsikan kelakuan sistem, yaitu kemudian ada tools, yaitu ada state transform transition diagram dan control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Behavioral Modeling atau STD. State Transition Diagram atau STD yaitu merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Kemudian ini ada contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjualan minuman otomatis. Bisa kita lihat di sini gambarnya, strukturnya. Kemudian ada contoh specification, fungsi CSPAC sama dengan PSPAC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Kemudian ada sistem e-library requirement. Setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Kemudian proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah forum registrasi member. Kemudian sistem mengenerate kode aktivasi dan mengirim kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka jika tidak akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Kemudian pengolahan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengolahan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update konten. Untuk melakukan pengolahan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Kemudian pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.